Apakah sudah terlihat share screen dari saya? Ya, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siti Nurul Ulumi dari Politeknik Harapan Bersama Tegal. Semester 7, saya sekarang sedang magang di PT Central Artificial Intelligence di Divisi Image Processing Engineering. Di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya peningkatan bisnis UMKM melalui pengenalan Artificial Intelligence. Semuanya, apakah kabarnya baik-baik atau gimana? Semoga semuanya sehat ya. Ya, langsung lanjut saja. Apa itu UMKM? Dari gambar di bawah ini ada yang bisa menjelaskan pengertian dari UMKM itu apa? Siapapun boleh menjawab melewati chat atau bisa open mic. Ya betul, itu ada yang udah menjawab dari Muhammad Iktafal Ma'arif. Untuk UMKM itu bisnis jualan atau yang lain sejenisnya ya usaha. UMKM itu artinya usaha mikro kecil dan menengah, adalah aktivitas usaha baik yang dijalankan perorangan maupun suatu badan usaha milik perorangan. Dalam perekonomian negara, UMKM memiliki peran penting di Indonesia. Selain karena sektor UMKM merupakan penyumbang ekonomi terbesar, UMKM juga menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan relatif tahan terhadap krisis keuangan. Ya, saat ini kita hidup di era teknologi yang telah mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan kebutuhan manusia terhadap efisiensi dan efektivitas dalam menjalani hidup. Teknologi juga telah berkembang pada berbagai sektor bisnis untuk membantu bisnis berjalan dengan baik, efisien, dan efektivitas yang tinggi. Para pelaku UMKM dapat mengembangkan serta memajukan usahanya dengan sebuah teknologi. Namun, tetap adanya dukungan dari pihak-pihak lain seperti perusahaan di berbagai negara yang telah mengadopsi teknologi yang memungkinkan memiliki kecerdasan yang dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan manusia. Ya, ini adalah gambaran dari perusahaan di berbagai negara yang telah mengadopsi atau telah menerapkan kecerdasan buatan. Ya, teknologi ini dinamakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dengan memanfaatkan teknologi artificial intelligence untuk meningkatkan proses bisnis, meningkatkan pemasaran media sosial, membuka peluang usaha baru, melakukan efisiensi kerja, dan mengurangi biaya operasional. Kemudian, teknologi artificial intelligence itu sendiri bisa meningkatkan prediksi penjualan, mengurangi waktu kerja untuk analisis data, memberikan hasil yang konsisten, dan agen virtual dengan layanan yang selalu tersedia. Sekarang kita mengenal lebih jauh tentang kecerdasan buatan dan bagaimana hal tersebut bisa membantu bisnis berkembang. Ya, untuk artificial intelligence itu sendiri ada beberapa pengertian menurut ahli. Yang pertama dari John McCarthy, yaitu suatu langkah untuk menciptakan komputer, robot, atau aplikasi
atau program yang bekerja secara cerdas layaknya seperti manusia. Kemudian yang kedua dari H.A. Simon, Artificial Intelligence itu sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Kemudian yang ketiga dari Rick and Knight, yaitu membuat komputer mengerjakan sesuatu yang dapat dikerjakan manusia. Dan dari ahli yang keempat yaitu Ralston, artinya ilmu berbasis komputer yang memakai aplikasi yang mirip seperti proses berpikir menurut manusia. Ya, dari kesimpulan dari beberapa ahli, kita dapat simpulkan untuk intelijen itu sendiri artinya kata sifat yang berarti cerdas, untuk artificial artinya buatan. Jadi, artificial intelligence itu kecerdasan buatan yang dimiliki oleh manusia, kemudian dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia dan dapat menyelesaikan suatu pekerjaan, seperti sebuah sistem yang ditambahkan sebuah entitas, baik berupa sistem, komputer, robot, kendaraan, hingga entitas lainnya, untuk memberikan kecerdasan dalam memproses sebuah informasi. Sistem ini diciptakan dan dimasukkan ke dalam sebuah komputer agar melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan manusia. Kecerdasan buatan terbentuk dari berbagai macam kumpulan kode yang membantu mengumpulkan dan memproses informasi yang nantinya informasi tersebut akan digunakan oleh manusia untuk berbagai macam keperluan. Nantinya komputer akan dimasukkan sejumlah data berukuran besar yang kemudian diolah menggunakan algoritma. Nah, dari algoritma inilah yang nantinya menemukan pola dan memprediksi secara akurat berdasarkan data tersebut tanpa adanya campur tangan manusia. Apakah share screen saya masih terlihat? Oh iya. Ya, untuk manfaat dari artificial intelligence itu sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama meningkatkan proses bisnis, meningkatkan pemasaran media sosial, membuka peluang usaha baru, melakukan efisiensi kerja, mengurangi biaya operasional, meningkatkan prediksi penjualan, mengurangi waktu kerja untuk analisis data, memberikan hasil yang konsisten, dan yang terakhir, agen virtual dengan layanan yang selalu tersedia. Kemudian untuk tujuan dari artificial itu sendiri ada beberapa. Yang pertama, artificial intelligence itu bisa membantu pekerjaan manusia. Contohnya seperti program atau sistem buatan manusia, robot. Robot yang sudah ada di supermarket kan dapat berbicara ya, dapat berbicara serta memberi pelayanan seolah seperti manusia. Misalkan selamat datang atau tangannya kan kayak gini, gitu. Selamat datang atau cuma kayak gitu. Kan ada robot yang bisa kayak gitu. Udah diatur, dimasukkan programnya di dalam robot. Jadi misal ada sensornya itu sensor yang berfungsi. Misal ada orang datang, kemudian nanti sensornya memerintahkan ke program bahwa ini ada orang datang lewat. Berarti nanti programnya selamat datang kayak gitu. Kemudian bisa membuat mesin menjadi lebih pintar. Maksudnya itu kayak komputer yang dulu hanya dapat mengetik, seiring perkembangan zaman kan sekarang komputer bisa bermain game, chattingan, dan lain sebagainya ya. Kemudian selanjutnya ada tujuan yaitu membantu menyelesaikan masalah. Seperti komputer kan dulu mempunyai program kalkulator kan ya. Kan kalkulator itu fungsinya memecahkan masalah perhitungan. Dari hitungan biasa, logika, sampai kecerdasan buatan juga bisa menggunakan kalkulator.
Selanjutnya ada memahami apa itu kecerdasan. Kemudian yang terakhir, membuat mesin lebih berguna. Untuk kelebihan dan kekurangan dari artificial intelligence itu sendiri ada banyak ya. Yang pertama untuk kelebihannya bersifat teliti dan konsisten. Artinya itu dari artificial intelligence itu sendiri mempunyai sifat teliti dan konsisten. Semua data dan pengetahuan yang masuk tidak akan berkurang, serta peluang AI melakukan kesalahan adalah sangat kecil. Misalkan, ketika kamu menghitung kalkulator di komputer atau mengerjakan perhitungan di Excel, jarang sekali menemukan kesalahan. Hal itu mengapa AI sangat dibutuhkan untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan manusia. Kemudian yang kedua bersifat netral. Bersifat netral itu artinya AI tidak memandang bulu, di mana mengambil keputusan itu bersifat nyata dan benar, berbeda dengan manusia. Terkadang masih mempunyai pertimbangan. Oh, ini benar, tapi ini orangnya nggak baik kayak gitu loh. Kan kalau manusia itu biasanya kan ada rasa belah kasih. Kalau misalkan kecerdasan buatan itu tidak memandang bulu, artinya nyata dan benar. Kemudian yang selanjutnya bersifat mudah diduplikasi dan disebarkan. Artinya itu AI dapat mentransfer pengetahuan manusia dari satu orang ke orang lain yang membutuhkan proses yang lama dan keahlian tidak akan pernah diduplikasi dengan lengkap. Jadi jika pengetahuan terletak pada suatu sistem komputer, pengetahuan tersebut dapat disalin dari komputer satu ke komputer yang lainnya dengan mudah. Selanjutnya ada bersifat permanen. Kecerdasan buatan itu alami, tapi bisa berubah karena sifat manusia itu pelupa. Kecerdasan buatan tidak berubah selama sistem komputer dan programnya itu tidak mengubahnya. Jadi misalkan dari si programnya itu diatur, kecerdasan buatan ini disuruh seperti ini, disuruh menghitung ini. Itu tidak akan berubah jika ada yang merubahnya. Jadi misalkan tenaga manusia tidak sepenuhnya dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan, sehingga sebuah perusahaan tidak lagi membutuhkan banyaknya karyawan. Karyawan bisa tergantikan, sedangkan AI itu tidak bisa tergantikan. Misalnya di perusahaan ini ada apa ya? Ada karyawan yang bertugas untuk memasukkan data, terus menghitung. Kalau misalkan AI kan gampang ya. Kita itu tinggal program, misal ini nanti programnya bisa memasukkan data, terus menghitung, misalkan dari kayak gambar gambar apa ya, buku itu, kertas. Kertas kan habis di-print kan ada tulisan. Jadi nanti AI-nya itu diisi program, nanti kamu bisa scan, ini tulisannya apa aja, nanti dimasukkan ke komputer. Jadi kayak tugas dari manusia kan cuma apa ya, kita baca kemudian ditulis ya. Jadi lama gitu loh. Kalau misalkan AI kan gampang tinggal scan itu tulisannya apa aja nanti dimasukkan ke komputer gitu. Kemudian selanjutnya ada memberikan banyak kemudahan. Pembuatan AI memang dikhususkan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Data yang diterima sebelumnya akan disimpan dan bisa diakses kembali di kemudian hari. Selain itu, sistem AI bisa bekerja lebih cepat dibandingkan tenaga manusia. Jadi seperti contoh yang tadi, kan misalkan kita manusia ada tugas disuruh untuk bukan menyeken sih, tapi mengetik kembali tulisan yang ada di kertas, kemudian dimasukkan ke komputer. Kalau misalkan AI kan kita cuma pakai program buat nyeken tulisannya apa aja, kemudian dimasukkan ke komputer. Jadi kan lebih cepat antara kita mengetik dari ulang dari awal sampai akhir daripada kita menyeken cuma foto terus di-scan kemudian dimasukkan ke komputer. Selanjutnya ada bisa disimpan.
Artinya itu AI mempunyai kelebihan dalam mengolah big data, sehingga data besar dan sebanyak apapun yang diterima tidak akan menjadi masalah. Semua data yang masuk pastinya bisa disimpan dan digunakan kembali di kemudian hari oleh generasi selanjutnya. Misal di GitHub, kita kan banyak eh, buat nyimpan repositori gitu ya. Misalkan kita membuat program untuk kecerdasan buatan. Jadi misal untuk scan gambar, kita bisa menyimpan programnya di GitHub. Dan di GitHub itu banyak repositori, banyak apa ya, kode-kode. Selanjutnya ada bisa didokumentasikan, maksudnya itu keputusan yang dibuat komputer dapat didokumentasikan dengan mudah dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Kemudian selanjutnya ada cepat dan akurat dalam mengerjakan suatu pekerjaan, seperti yang di atas ya contoh untuk scan gambar, kemudian hasilnya lebih baik. Terus ada kemampuan memecahkan masalah yang kompleks, dan yang terakhir dapat digunakan kapan saja karena tanpa ada rasa lelah atau bosan. Jadi untuk kekurangannya yang pertama itu AI membutuhkan biaya yang mahal. Artinya kita untuk membuat teknologi menggunakan sistem AI diperlukan biaya yang tinggi karena masuk akal jika mesin yang diperagakan sistem AI bisa terbilang cukup mahal dan spesifik karena itu dibutuhkan banyak sumber daya serta waktu pembuatan yang cukup lama. Karena proses yang teliti ini membuat AI menjadi mahal. Jadi kan kalau misalkan kita menulis program atau kode itu kita harus teliti, terus butuh waktu yang lama, tidak ujuk-ujuk langsung benar gitu loh. Langsung kita buat ngetik ini ngetik itu langsung jadi ngono loh. Selanjutnya memperkecil lapangan pekerjaan. Untuk kekurangan AI ini karena semua pekerjaan bisa dilakukan dengan adanya artificial intelligence membuat lapangan pekerjaan bagi manusia menjadi sempit. Dengan memiliki teknologi AI, sebuah perusahaan rela membayar harga yang mahal daripada menggaji karyawan setiap bulannya. Maka dari itu, sistem AI juga menciptakan pengangguran. Jadi kan kalau misalkan kita mau membayar AI, kita bisa gunakan lama, terus bisa mengurangi karyawan. Misal harga AI berapa dibandingkan sama gaji karyawan. Misalkan kayak karyawan gitu kan pekerjaannya kan lambat, lama. Kalau misalkan AI kan cepet gitu loh. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki kreativitas. Artinya itu AI hanya akan melakukan tugas-tugas yang sebelumnya sudah diatur dan direncanakan oleh manusia. Sehingga jika suatu hari menginginkan perubahan baru atau inovasi, mesin ini harus diatur kembali karena mesin AI tidak memiliki perasaan dan juga kreativitas. Jadi di mesin AI itu programnya cuma disuruh misalkan untuk scan ya cuma scan gitu. Tidak ada apa ya, maksudnya tidak ada perasaan atau kreativitas. Misalkan habis di-scan, hitung atau dijumlahkan kayak gitu, nggak ada. Tapi jika mau ada perkembangan atau keinginan, misal program ini habis di-scan, ada misalkan ada tulisan penjumlahan nanti dijumlah, ditambah, dikurangi atau gimana, nanti hasilnya berapa, itu kan kita harus meriset program dari awal. Kemudian yang keempat, untuk kekurangannya membuat kinerja manusia menjadi menurun dalam berbagai bidang pekerjaan sebab telah terganti oleh kecerdasan buatan. Selanjutnya, kemampuan kecerdasan buatan terbatas. Artinya sistem itu terbatas, dapat melakukan hal tertentu, tidak dapat melakukan hal yang seperti manusia. Yang terakhir, tidak memiliki kemampuan mengembangkan pengetahuan. Pengembangan manusia pada artificial intelligence tergantung pada sistem yang dibangun. Selanjutnya, untuk jenis-jenis artificial intelligence, ada sistem pakar,
expert system, yaitu komputer dijadikan sarana untuk menyimpan pengetahuan para pakar, menjadikan komputer mempunyai keahlian menyelesaikan masalah dengan meniru keahlian yang dimiliki pakar. Untuk yang kedua, ada pengolahan bahasa alami, artinya natural language processing. Pengguna bisa melakukan komunikasi dengan komputer memakai bahasa sehari-hari, seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pengenalan ucapan, speech recognition. Artinya manusia dapat melakukan komunikasi dengan manusia melalui suara. Yang keempat, ada robotika dan sistem sensor computer vision. Artinya manusia interpretasi gambar serta objek terlihat dari komputer. Kemudian yang kelima, ada intelligent computer aided instruction. Komputer bisa dilakukan untuk tutor yang bisa melatih dan mengajar. Untuk peran kecerdasan buatan dalam bisnis, kecerdasan buatan telah digunakan oleh perusahaan besar untuk membantu bisnisnya berkembang. Kecerdasan buatan telah memiliki berbagai fungsi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Terdapat beberapa perusahaan yang menggunakan kecerdasan buatan seperti di bidang kesehatan. Di sektor ini, AI perannya tak kalah banyak loh. Salah satunya ada pasien data analisis yang menganalisis data pasien atau data pihak ketiga untuk memperoleh insight dan memberikan saran. AI juga dapat dimanfaatkan untuk menemukan perawatan terbaik sesuai data pasien, memberi solusi yang lebih personal bagi pasien menggunakan data historis pasien dan profil genetik pasien. Kemudian yang kedua di customer service, tujuannya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan, misalnya melakukan social listening dan ticketing. Perusahaan dapat memanfaatkan NLP atau Natural Language Processing, salah satu jenis Artificial Intelligence dan Machine Vision, untuk mengidentifikasi pelanggan sehingga perusahaan dapat menghubungi dan merespon pelanggan secara otomatis atau mengarahkan mereka ke agen yang tepat. Di kesehatan itu kan kayak misal ada aplikasi Halodoc gitu. Kita kan dapat menghubungi secara tanpa batas waktu. Misal jam berapa mesti direspon gitu. Terus di customer service itu kayak chatbot gitu kan dari natural language processing. Jadi kita dapat misal bertanya, chatbot itu biasanya kan digunakan di kayak misalkan di Shopee. Di Shopee kan ada pilihan mau bertanya mengenai apa, mengenai kita apa ya namanya ya, kita misal membeli barang, terus barangnya belum dikirim atau gimana, nanti kan dari Shopee mengarahkan. Kalau misalkan masalah pengiriman, minta nomor dari JNT atau pengiriman lainnya kan dari Shopee dapat merespon secara cepat. Itu biasanya menggunakan chatbot atau apa. Nanti dari chatbot itu cara mengolahnya kita mengumpulkan beberapa bahasa itu dari natural language processing, kemudian misal dari kata halo, hai dikumpulkan jadi satu, nanti dijawab pertanyaan, iya halo, ada apa, ada yang bisa kami bantu atau gimana. Kemudian dari peran kecerdasan buatan selanjutnya ada operation, ada cukup banyak contoh penerapan AI di area operasional di berbagai sektor. Sektor retail dapat menerapkan AI untuk sistem self-checkout, ya teknologi yang memungkinkan pelanggan memindai dan membayar barang yang dibelinya tanpa kehadiran kasir memang sudah diterapkan. Namun saat ini ada sistem semacam itu yang dibekali sensor canggih dan AI untuk mengidentifikasi barang yang dibeli. Kemudian sistem secara otomatis akan memotong saldo atau membebankan pembayaran pada kartu kredit pelanggan yang terdaftar. Selanjutnya ada melayani pelanggan secara daring, yaitu dinamakan chatbot. Sama seperti yang di atas di customer service, hal tersebut membantu bisnis menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan dan membantu pelanggan untuk mendapatkan jawaban secepat mungkin. Untuk yang terakhir, pada sektor bisnis kesehatan dengan menganalisa hasil analisa pasien dan melakukan perhitungan prediktif untuk menentukan penyakit yang dialami pasien. Kemudian untuk
UMKM itu sendiri, kecerdasan masih mengalami proses pengabatan dalam adopsinya. Hal ini karena pelaku UMKM masih memiliki sedikit sekali data dan infrastruktur data juga belum terbentuk. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa UMKM dapat mengadopsi kecerdasan buatan agar mulai untuk mengurangi resiko diambilnya keputusan yang salah, efisiensi rekomendasi hingga pemasaran. Oleh sebab itu, penting untuk menjaga laju produktivitas UMKM agar dapat terus memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi manusia. Apabila UMKM dapat memanfaatkan teknologi artificial intelligence secara maksimal, tentu operasional bisnis dapat bekerja dengan lebih optimal. Alhasil, produktivitas dan profit UMKM pun dapat terus meningkat. Selain dari pemanfaatan teknologi dan dukungan regulasi dari pemerintah, salah satu hal yang diperhatikan untuk menunjang pertumbuhan UMKM adalah layanan pendamping bagi para UMKM tersebut. Untuk contoh dari kecerdasan buatan yang diterapkan di bisnis ada beberapa, yaitu yang pertama, bisnis digital adalah bisnis berbasis data. Jadi untuk artificial intelligence itu sendiri merekam setiap aktivitas pengguna di internet sehingga menyajikan data yang lebih akurat. Yang kedua, teknologi AI yang membantu digital marketer menjalankan bisnisnya secara otomatis. Secara khusus dalam industri e-commerce dan lini bisnis dengan basis data pelanggan yang lebih banyak. Yang ketiga, analisa kebiasaan pengguna dari halaman web e-commerce. Yang keempat, prediksi produk yang cocok untuk pengguna e-commerce. Yang kelima, rekomendasi produk untuk dijual berdasarkan tren penjualan. Yang keenam, analisa harga produk berdasarkan harga pasar. Yang ketujuh, meningkatkan usaha hanya ke pasar yang diinginkan. Dan yang terakhir, prediksi lokasi dengan banyak potensi pelanggan. Untuk gambaran dari artificial intelligence itu sendiri ada di aplikasi search. Misal kita search masker, nanti AI akan merekomendasikan beberapa yang terkait mengenai masker. Kemudian ada chatbot yang seperti ini melayani pelanggan secara daring. Jadi chatbot itu dapat membantu bisnis menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan dan menjawab secepat mungkin. Selanjutnya ada aplikasi rekomendasi seperti yang ada di Tokopedia, di Shopee. Untuk contoh umum AI dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama itu adalah asisten virtual. Gunanya itu mencatat setiap informasi yang dibutuhkan, misal Google Assistant, Alexa, Siri, atau Bixby. Yang kedua, sensor, buka sensor dengan ID wajah. Buka ponsel dengan ID aja, yaitu dengan sensor wajah ya. Sekarang kan HP zaman sekarang kan sudah canggih, jadi kalau misalkan buka kunci itu nggak pakai kayak sandi, sudah pakai sensor muka. Kemudian yang ketiga selfie dengan pendeteksi usia dan wajah. Yang keempat, perbankan dan keuangan, pencegahan penipuan, pembayaran elektronik, mobile banking, dan selanjutnya ada GPS dan navigasi. Yang keenam ada translator, yang ketujuh ada search engine. AI terletak pada sistem dalam mempelajari kebiasaan para penggunanya. Yang kedelapan ada belanja online, yaitu merekomendasi produk yang ditampilkan pada beranda. Dan untuk kesimpulannya, kecerdasan buatan telah merevolusikan banyak industri dan juga memberikan kesan kepada kehidupan kita. Ini membantu kita manusia untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dan memperbaiki teknologi semasa yang akhirnya akan membawa kepada masa depan yang lebih baik. AI dilaksanakan di setiap bidang dalam beberapa bentuk. Masa depan AI akan bergantung pada bagaimana kita merancang dan untuk tujuan apa kita menggunakannya hari ini. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya?
Silakan jika ada yang ingin bertanya bisa melalui chat atau bisa melalui open mic. Silakan jika ada yang ingin bertanya bisa melewat chat atau bisa open mic. Oke, baik untuk Kak Sulastri. Iya, halo, selamat pagi. Saya izin bertanya mengenai usaha saya menjual baju, celana, kerudung, tas, dan skincare, serta kebutuhan wanita lainnya. Saya ingin agar bisnis saya terjual semua dan banyak yang minat. Gimana ya? Eh, Apakah kakak sudah mempunyai bisnis melewati e-commerce melalui HP? Misalkan kakak mempunyai produk bisnis kakak menjual produk bisnis kakak melalui online, nanti kakak bisa menggunakan artificial intelligence dengan merekomendasikan produk pada e-commerce. Jadi, misalkan ada si pembeli membeli barang A, B, C, di situ AI bekerja. AI memperoleh data pembeli, data orang-orang si pembeli saat melakukan pencarian produk dan pembelian produk. Berdasarkan data tersebut,
AI itu akan melakukan pemrosesan sehingga AI dapat merekomendasikan produk-produk yang cocok. Misal, pembeli pertama membeli pakaian dan celana, pembeli kedua membeli pakaian dan kerudung. Jadi bisa disimpulkan. Misal si pembeli membeli kerudung dan celana, pasti akan membeli pakaian. Jadi misalkan kakak belum mempunyai e-commerce, melalui HP, silakan nanti kakak bisa membuatnya. Terus misalkan kakak menjual produk maksudnya bisnis toko di rumahan, store gitu. Jadi nanti kakak bisa menerapkan di dagangan, di jualannya kakak itu bisa menata dagangannya seperti di HP tadi, misalkan eh, celana, pakaian, dan kerudung bisa ditata secara berdekatan. Jadi misalkan ada si pembeli membeli celana dan pakaian, nanti pastinya itu si pembeli akan melihat kerudung. Jadi nanti bisnis kakak itu akan terjual dan laku dan banyak yang minat. Kemudian jangan lupa untuk mempromosikan. Biasanya kan kalau promosi itu bisa melalui WhatsApp, story WhatsApp, tapi jangan terlalu menyepam karena biasanya kan banyak si pengguna WhatsApp orang-orang itu tidak suka di spam atau gimana ya. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan yang lainnya? Ya, untuk Kak Eka Mulyaningsih. Kak, saya ada usaha sambian menjual buket bunga dan saya tidak mempunyai waktu lebih untuk merespon orang-orang yang ingin bertanya mengenai harga, isi, apa saja warna atau yang lainnya. Apakah ada artificial intelligence yang dapat saya gunakan untuk masalah ini? Eh, untuk AI yang bisa diterapkan di bisnis kakak, yaitu mengenai respon untuk si pembeli ya. Berarti untuk AI-nya itu chatbot secara otomatis. Jadi sistem itu akan menjawab secara otomatis. Jadi sistem ini akan mempermudah dalam melayani pelanggan, jangkauan pemasaran bisnis yang akan meluas, berkembangnya teknologi sistem pencarian serta secara visual dan audio untuk mempermudah pelanggan dalam sistem pencarian barang. Untuk chatbot sendiri itu sebagai asisten virtual yang dapat memberikan seperti informasi tentang produk, layanan, dan pertanyaan pelanggan, serta menjawab pertanyaan atau kan kakak kan menjual buket bunga. Jadi chatbot itu bisa eh, menerima pesanan atau pemesanan. Jadi seperti itu, Kak. Sementara itu, proses yang sangat maju dalam bahasa alami dan kecerdasan buatan memastikan bahwa tugas yang diambil oleh bot akan semakin menjadi kompleks. Jadi nanti cara kerja chatbot itu menggunakan dan mengumpulkan kata-kata yang biasanya ditanyakan pembeli. Misal, kata-kata hello, hai, dikumpulkan jadi satu, kemudian nanti bisa dijawab dengan
Hai, apakah ada yang bisa di You are currently the only person in this conference. Mohon maaf untuk terkendala dari sinyalnya, tapi tadi tiba-tiba koneksinya terputus sendiri. Saya lanjut tadi mengenai pertanyaan dari Kak Eka Mulyaningsih. Jadi nanti ya tadi kan ada ukuran ya. Ya bukit bunga itu ada ukuran, misalkan ukuran M, L, XL atau apa, nanti bisa dijawab dengan sesuai dengan ukurannya. Kemudian dari Kak Nurul Inayah, apakah sistem buat merekomendasi produk harus kita kelola secara manual atau gimana Kak? Untuk sistem rekomendasi produk seringkali dikelola oleh admin dan manajer toko. Rekomendasi itu bisa memakan waktu dan berskala buruk. Namun, di dalam toko itu tidak bisa dibayangkan tanpa mesin rekomendasi untuk merekomendasikan produk yang dipersonalisasi saat ini. Jadi dengan adanya bantuan algoritma saat mengumpulkan produk mana yang saling berkaitan. Sementara algoritma sederhana dari analisis troli belanja digunakan pada masa-masa awal, misalkan eh, masa-masa awal pada metode AI yang mempertimbangkan banyak titik data semakin diterapkan berdasarkan perilaku mengklik dan membeli pengguna. Misalkan diperlihatkan konten tambahan yang cocok untuk lebih memuaskan minat mereka
untuk menciptakan insentif pembelian tambahan. Kemudian apakah ada yang ingin bertanya kembali? Ini pertanyaan yang terakhir ya, dari Mbak Wiwi Savitri, apa itu algoritma? Untuk pengertian dari algoritma itu urutan atau langkah-langkah yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan atau bahkan menciptakan kembali fungsi operasional dan rantai nilai tambahan melalui akurasi, kecepatan, dan otomatisasi. Dengan itu, pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana algoritma dikembangkan dan digunakan. Dan pada gilirannya, ini tidak ada hubungannya dengan kapasitas pemrograman teknis perangkat lunak, tetapi pada kenyataan basis pengetahuan yang mendasarinya. Untuk jawabannya, apakah sudah jelas? Apakah ada yang ingin menambahkan saran atau masukan, atau bagaimana? Ya, untuk semuanya jangan lupa absensi dulu. Ini absensinya langsung masuk ke sentral AI. Jadi tinggal klik, kemudian bisa isi nama lengkap, email, nomor telepon yang aktif. Jadi email itu dipastikan diisi dengan alamat email yang aktif. Nanti sertifikatnya akan masuk melalui email tersebut. Kemudian dari mana mendapatkan informasi webinar ini. Kemudian apakah memiliki usaha atau bisnis. Misalkan memiliki usaha, nama usahanya apa, bidang usahanya apa, alamat usahanya apa. Jadi seperti itu. Jangan lupa absen ya teman-teman. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai upaya peningkatan bisnis melalui pengenalan AI. Semoga materinya bisa bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.